Kalau mau jadi business owner, yang dilakukan setiap hari itu hanya 2. Sepanjang pengalaman saya dulu sebagai mentor, sekarang sebagai coach, business owner nggak akan kekurangan order, business owner nggak akan kekurangan customer. Nomor 2 adalah bahwa customer membeli produk atau jasa dari bisnis ini bukan karena produknya, bukan karena jasanya, tapi karena value-nya. Orang tidak begitu merasa penting. Alah lu ngomongin mindset. Maka kalau kita salah memilih customer, ya kita nggak akan financial freedom di bisnis kita. Banyak kemudian orang yang memikirkan branding gede-gedean ketika fondasinya belum siap. Itu yang gue barusan mau ngomong, lu pinter lu. Lu ngapain? Udah jadi coach, terus lu buka sekolah coach ngapain? Welcome to Big Thinkers guys. Hari ini gue kedatangan temen gue. Tapi selain temen gue, dia sebelum jadi temen gue, dia adalah guru gue. Dia adalah coach gue. Dia adalah trainer yang juga sekaligus coach. Jadi coach yang bisa ngetrain orang jadi coach. Paham ya? Oke. Namanya Bro Eri P. Ismali. Yes. Seorang Ericsson Professional Coach, founder dari Asia Coach Indonesia dan juga halocoach.id. Kenapa lo datang ke sini hari ini? Karena gue panggil. Yes. Tapi tepatnya bukan dipanggil, tapi diundang secara hormat, ya kan? Kalau dipanggil itu namanya panggilan. Oke, teman-teman, hari ini gue akan bahas sesuatu yang kesannya berat, tapi yakin you will learn something very valuable in this podcast today. Sebelumnya gue jelasin sedikit story-nya. Kenapa gue berguru sama beliau. Karena gue dulu tahun pandemi bingung gue mau ngapain. Jadi untuk meningkatkan kompetensi dan validasi diri dari pengalaman entrepreneurship, gue ikut training di Asia Coach Indonesia sebagai business coach. Iya. Ya, business coach certified business coach CBC. Iya. Ya. Certified Professional Business Coaching. Iya, certified professional coach sama certified business coach. Iya. Yang sampai hari ini ijazahnya belum keluar. Karena yang penting ilmunya, bukan ijazahnya. Iya. Aduh, ketawa. Iya. Nanti perlu dirilis. Oke, Terus siap. udah gitu, gue disuruh ngisi lagi acaranya dia. Aduh, kacau. Oke, bro, apa kabar? Sangat baik. I'm so happy to see you. I'm seeing you after 4 years. Iya. 4 years ya? Iya. 4 years, Iya. wow. So much things have changed. Iya, betul. Lo juga makin ini ya, makin sejahtera. Amin. Thank you, amin. Semakin sibuk juga. Semakin sibuk, yes. Also, teman-teman bisa lihat di tengah ada buku Winning Product Roadmap. Adalah buku yang dirilis bulan April tahun ini. Dan cetakan pertama sudah habis, lebih dari 20 ribuan piece kayaknya tuh. Jadi kalau teman-teman nanti mau beli, nanti ada di session kita akan bahas isi buku ini. Yes. Bro, Ya. tanpa basa-basi, gua akan tanya sesuatu yang penting. Siap. Dari pengalaman sekian lama, menurut gue setiap orang tuh punya impian pengen jadi entrepreneur, tapi gua singkatkan menjadi business owner. Iya. Setiap orang pasti mau mulai bisnis, setiap orang pengen nggak mau jadi karyawan. Iya. Betul kan? Iya. Tunggu, gue tanya dulu ya. Betul nggak? Lo mau jadi karyawan nggak? Nggak ya? Oke. Jadi untuk jadi business owner, Yes. kan banyak orang selalu bilang, lu tuh jangan kebanyakan mikir, jangan kebanyakan baca. Dulu almarhum Bob Sadino selalu bilang, jalanin dulu Iya, gitu betul, loh. betul. Jadi lu kalau kebanyakan pertimbangan lu nggak jalan-jalan. Iya, betul. Oke. Betul. Dan banyak sekali di luar sana menurut gua pedagang / pengusaha Iya. itu jalan, bukan nggak jalan. Tapi ada yang jalan sebentar terus pindah bisnis, Iya. ada yang jalan tapi stagnan, Betul. ada yang jalan terus kekencengan Iya. akhirnya tutup, Iya. ada yang jalan tapi susah adaptasi, macam-macam Iya, faktornya ya. betul. Tapi yang jalan dan selalu bisa adaptasi dan selalu bisa tumbuh dalam berbagai macam kondisi. Yes, ya. Itu adalah business owner yang coachable. Iya, betul. Atau business owner yang percaya coaching itu penting untuk timnya. Iya, betul juga. Setuju ya? Setuju banget. Nah, hari ini kita akan bahas
Dari kacamata Bro Eri, business owner yang komplit tuh apa? Oke, good. Wow, ini pertanyaan pertama tapi udah serius banget nih bro. Tapi sebelum jawab itu boleh dong gue juga nyampein betapa gue bahagia hari ini karena bisa ketemu dengan Bro Neil. Thank you. Ya, ini salah satu tokoh juga yang saya kagumi. Thank you, bro. Even jauh sebelum itu ya, itu pengen banget udah ketemu sama Bro Neil dan alhamdulillah hari ini gue dipertemukan hari ini dan gue thank you banget ya, thank you banget udah diundang ke podcast yang keren ini. Thank you, ya. bro. Thank you so much. Jadi sekarang udah boleh jawab ya. Lu sikat, Oke. bro. Sikat, bro. Nah, jadi karena kebetulan aku tuh cukup ini ya, sukanya tuh berpikir gitu ya. Saya juga melabeli strategic thinker kurang lebih kayak begitu ya. Sesuai nih sama podcast ini Big Thinker ya. Lalu gue strategic thinker ya. Jadi saya kemudian membuat formula kira-kira begitu. Gimana sih caranya orang supaya bisa jadi benar-benar seorang business owner? Maka menurut saya itu ada 3 ya. Pertama adalah dia punya visi. Visi adalah sesuatu yang mau dia capai 5 atau 10 tahun ke depan. Dan inilah yang membedakan apakah dia business owner atau pedagang. Karena sebagai pedagang, sebagai trader mungkin dia nggak berpikir 5-10 tahun bakal kayak apa. Yang penting ya gua cuan hari ini, gua cuan ya. So sebagai business owner nomor 1 itu dia harus punya visi. Ya bahkan kalau kita baca bukunya Stephen R. Covey misalkan Begin with the End of Mind. Sama. Maka sebenarnya visi kita, kenapa kita mau jadi seorang business owner? Nah kabar baiknya adalah visi ini hanya kita pikirkan 1 kali dalam 5 tahun, 1 kali dalam 10 tahun. Itu cukup. kabar baiknya. Kabar baiknya. Nah, sekarang kabar sangat baiknya adalah, jadi ada kabar baik sama kabar sangat baik. Kabar sangat baiknya adalah, maka yang dua lagi adalah kalau mau jadi business owner, yang dilakukan setiap hari itu hanya 2. Namanya 2P. Nomor 1 people. Nomor 2 namanya proses. Jadi setiap hari business owner ngapain? Ngerjain people itu fokusnya ke development, mengembangkan orang-orang terbaik di bisnisnya dia, ya, mulai dari tim, mulai dari dirinya sendiri, mulai dari partner sampai kepada customer. Itu orang semua tuh, people. Nah, yang kedua adalah bisnis proses. Maka bagaimana supaya bisa membangun bisnis proses yang baik, mengoptimasi bisnis proses yang baik, sehingga performance kinerjanya bagus, sehingga resultnya, apakah itu dalam bentuk omset, apakah itu dalam bentuk profit, apakah itu dalam bentuk jumlah cabang, jumlah store, jumlah pabrik, jumlah distributor, itu semakin banyak. Jadi kalau mau jadi business owner, ada 3. Nomor 1 visi, hanya dibuat 1 kali dalam 5 tahun, 1 kali dalam 10 tahun. Setiap hari ngapain? Hanya melakukan 2P. 1 people development, yang kedua adalah performance business process. Meningkatkan performance melalui prosesnya, melalui business mempertajam prosesnya terus ya. Fokusnya ke situ ya. Sorry, kepanjangan nggak gue jawab baik. Gue bingungnya gini. Lu ngomong orang tuh bikin visi cukup sekali. Gue datang dari aliran visi itu. Ini mungkin agak sedikit kita berdiskusi ya Pak. Gue percaya, gue itu tipe yang udah lu kalau nggak ngerti gimana cara desain visi, lu fokus ke goal dulu. Gue tipe yang begitu. Karena gue percaya visi itu bisa extended. Visi bisa, I don't know, I'm right or wrong, I don't know ya coach. But I believe visi itu bisa kayak terus. Misalnya visi 5 tahun ke depan adalah punya 500 cabang. Misalnya. Tahu-tahu pas udah tahun keempat berubah tuh pengen punya 1000 cabang. Jadi visi itu extended. It's not fixed. It's always extended. Jadi it can go up, down, left, right, gitu kan. Sampai situ gue bener nggak sih? Maksudnya ada poin itu atau visi itu baku? Itu ada benarnya. Jadi yang penting tuh yang mana yang lebih applied buat dia. Gitu. Jadi kuncinya bermanfaat nggak buat lu? Sebenarnya message-nya adalah kenapa punya visi, kenapa punya goal.
adalah supaya bisa stretching pikirannya dia sih. Oke. Jadi goal itu kan bicara 1 tahun. Kalau visi bicara 5 sampai 10 tahun. Oke. Jadi mana yang bisa apply untuk dia pada waktu itu? Oke. Oke, gue bisanya goal dulu. Yes, that's fine. Karena Goal ada dulu. orang yang memang nggak bisa lihat jangka panjang. Betul. Betul kan? Maka kadang-kadang kita perlu dengan pendekatan coaching itu biasanya kita stretching tuh. Oh, jadi itulah meningkatkan kemampuan yang tadinya lu nggak bisa lihat Yes. jangka panjang. Yes. Dengan pendekatan coaching, Ya. lu bisa didesain Betul. agar bisa memiliki visi. Yes. Oke. Karena orang akan berpikir berbeda ketika dia punya time frame 1 tahun dengan punya time frame yang 10 tahun. Cara berpikirnya akan berbeda. Coach, kita masih dalam diskusi visi. Ya. Era ini kan sedang berubah ya. Yes. Ada era 20 years ago, Iya. perusahaan-perusahaan yang blue chip company, mereka semua survive 30, 40, 50 years. Iya. Setuju ya? Because they have vision, Iya. right? Iya, betul. Tapi banyak juga those companies are collapsing, Iya, betul. ya, Iya, atau betul. shaking. Iya, betul. Dengan era sekarang, Iya. apakah masih relevan memiliki visi 5 sampai 10 tahun Iya. atau enggak? Dengan kecepatan yang sekarang. Oke, ada 2 nih yang aku mau respon. Yang pertama adalah visi itu sangat-sangat relevan. Maka dulu sebelum terjadi pandemi, sebelum terjadi disruption yang luar biasa, saya selalu mengatakan namanya visi itu adalah 10 tahun. Oke. Selalu ngomongnya 10 tahun, 10 tahun, 10 tahun. Always 10 years. Always 10 years. Iya. Dan sekarang terjadi disruption yang luar biasa karena pandemi, karena digital, karena war, sekarang ada perang dan sebagainya. Kemudian hari ini saya ngomongnya 5 atau 10 tahun. Oke. Means itu namanya vision memang kemudian agak mendekat karena memang perubahannya sekarang itu bukan evolusi, bukan revolusi, lebih cepat dari itu. Oke. Sehingga visi itu dulunya 10 tahun, maka perlu direview menjadi 5 tahun. Nah itu. Terus yang kedua nih, kenapa sih perusahaan-perusahaan yang gede-gede itu kok bisa sampai kolaps? Nah, kalau kita ngomongin, ini kita walaupun belum masuk ya, tapi aku coba masuk ya. Kalau kita ngomongin pakai growth business model, jawabannya ada di situ. Oke. Jawabannya ada di growth business model yang Yes. akan kita bahas. Yes. Oke. Sekarang kita mau ngebahas tentang people. Ya. People itu faktornya bukan dari development dulu. Pertama adalah how do you know that you are hiring the right people? Yes. Good. Oke. Saya punya formula namanya 3C. Nah, Oke. gue suka nih. Ini adalah sesi formula, guys. Iya, ini bakal keluar semua nih formula gue spesial ya. Jadi yang betul banget, setuju banget yang Brunel sampaikan ya, bukan tentang development. Fase yang paling penting di dalam people adalah recruitment. Ya. Jadi recruitment itu penting banget ya. Bahkan begitu pentingnya, maka sebaiknya sebagai seorang business owner, founder, itu dia harus terjun langsung, ketemu sama. Iya, jadi jangan nyerahin ke HRD, lu turun tangan dong, yes, bro. Ya. Jangan hanya nyerahin ke HRD. Karena orang yang kita rekrut akan hidup bersama kita 5 tahun, 10 tahun, dan kita gaji terus. Iya, betul. Maka rekrutmen itu menjadi penting. Nah, sekarang formulanya apa pada waktu rekrutmen? Saya menyebutnya dengan 3C. Nomor 1, rekrut nomor 1 karena C yang pertama yaitu karakter. Nah ini, oke. Karakter. Nomor 1, rekrut karena karakter. Nah, karakter itu merefer ke soft skill. Soft skill itu bicara tentang ya disiplin, bagaimana berkomunikasi, bagaimana melayani, dan bagaimana membangun teamwork dan sebagainya. Itu bagian dari karakter. Itu bagian dari karakter. Jadi nomor 1. Iya. Nomor 2 baru kita lihat kompetensi, C yang Oke. kedua. C yang kedua kompetensi merefer kepada hard skill. Oh dia jago digital, oh dia jago marketing, oh dia jago finance, oh dia jago operation gitu. Nah seringkali pada waktu kita melakukan rekrutmen itu dibalik. Oh, makanya dari awal terkesima akhirnya trauma. Benar banget tuh, terkesima akhirnya trauma. Oke. Yes. Ini seringkali dibalik. Dia punya pengalaman loh, dia lulusan ini loh, dia bisa ini bisa itu. Padahal kita itu hire for karakter, train for skill. Oke, hire for character, train for skill. skill.
Ya, jadi karakter dulu nomor 1, baru ngomongin kompetensi. Oke. Jadi kalau karakternya Yodo nggak bagus, kita nggak usah ngomong kompetensi lagi, udah Bye-bye. bye-bye, nggak bisa. Kalau karakternya bagus, baru kita ngomong kompetensi. Itu yang banyak orang bilang, termasuk gue dulu pernah masuk dalam kata-kata yang mungkin similar buat teman-teman bisa paham. It's not how smart is your employee, but Iya. does he have a good attitude or not? Yes. Itu masuk di bagian attitude, karakter, betul. yes, good. Jadi karakter dulu, baru nomor 2 kompetensi. Nah, C yang ketiga. Nah sekarang karakternya bagus, kompetensinya bagus. Apakah ini udah cukup? Ternyata belum. Ada C yang ketiga, dia mesti culture fit. Culture fit. Ya. Oke. Culture fit ini artinya dia mesti ngeblend dengan tim yang sekarang. Iya. Bisa jadi dia karakternya bagus, kompetensinya juga bagus karena dia dulu pernah kerja di sini-sini, dia punya kemauan ini. Tapi nggak bisa teamwork, tapi nggak bisa ngeblend, dia nggak cocok dengan culture yang dibangun oleh business Iya, owner. merasa dirinya paling keren sendiri. Itu paling kacau tuh. Ya kan? So nggak bisa kalau nggak 3C ini. Oke. Itu. Jadi bukan fit and proper test, tapi culture fit. Betul. Oke. betul. Kalau ngomongin people itu 3C. Mm-mm. Oke. Sekarang kita ngomongin people nih. Kita hiringnya udah tepat. Who designs the process? Nah, sebaiknya business owner itu yang ikut atau setidaknya meng-approve. Oke. Ya, bahkan saya selalu mengatakan kepada business owner, departemen terakhir, divisi terakhir yang Anda lepas itu justru HR. Jadi mungkin operation dulu dikasih ke orang atau marketing, sales atau finance bahkan. Oke, gua ngerti. Berarti Ya. maksud lo semua departemen yang tadinya lo look into, Yes. lo lepasin, lo mulai delegasiin. Yes. Lo delegasiin, tapi departemen yang paling terakhir, Yes. berarti yang benar-benar lo pegang terus, Yes. adalah HR. HR. Oke. Adalah HR. Jadi lo temenin si HR. Yes. Yang lain lu bisa delegasikan, tapi Yes. yang ini penting Iya. banget. Tutup Ini mata. pintu masuk ini. Yes, yes, betul. Bener kan? Iya. Pintu masuk, pintu meteran. Maka saya sering mengatakan bahwa hire slow, fire fast. Hire slow, fire fast. I like Hire that. slow. Ya. Hire Jadi slow, fire fast. kalau kita merekrut orang dan belum ketemu 3C yang bagus, maka ya udah nggak usah diambil sampai ketemu yang bagus. Ada orang selalu bilang, business owner itu kalau sibuk mikirin yang di hire, terus sibuk mikirin proses, ngapain? Maksudnya gini, kalau gue yang ngurusin itu, Ya. terus ngapain gue bayar gaji mahal-mahal? Kan ada tuh perspektif itu. Kedua, ada juga dilema. Sometimes people feel gue kalau hire orang yang lebih pintar dari gue yang disikat. Oke. Ada nggak? Masuk akal nggak itu? Iya banyak. 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 Iya kan? Nah, gimana caranya lo seorang coach menanamkan satu konsep ke gua seorang business owner that you harusnya hire orang yang jauh lebih smart dari you. Yes. Gimana caranya? Maka lagi-lagi tuh ngomongin tentang visi. Oh, Ngomongin itu tentang go back time to. frame. Oke, baru Oke. bisa. Iya. Ya kan? Oke. Iya, 10 tahun mau kayak apa? Anda punya 100 cabang misalkan. Bisa nggak Anda megangin sendiri? Kan butuh orang-orang yang lebih jago, lebih pinter. Dia belajar sendiri tentang retail itu apa. Dia belajar sendiri tentang warehousing itu apa. Takes time. Lebih cepat hire. Lebih cepat hire yang udah ready ya. Ya yang udah ngerti. ready, yang lebih pinter. Justru business owner yang sebenarnya itu yang itu. Bahkan tadi tuh Brunil, kalau kita ngomong 3 tadi ya sebagai business owner mastery, maka ada 3. Nomor 1 adalah visi, nomor 2 adalah people development, nomor 3 adalah business process iya. untuk meningkatin performance. Iya. Maka dia harus paham namanya 7 ways to grow the business. 7 ways to grow the Ya, business. ada 7 cara untuk menumbuhkan sebuah bisnis. Itu harus dia harus hafal betul-betul. Cukup dia paham itu aja, dia nggak harus expert di bidang apapun, tapi 7 ways to grow the business itu wajib. Wajib. Nih yang pada mau dengerin 7 ways to grow the business, vote di bawah ini ya. Iya. Nanti baru di spill. Iya, kalau banyak yang mau baru kita buka ya. Oke. Sekarang gue mau ngomongin proses. Iya. Proses formulanya apa?
Nah, proses itu yang itu 7 ways to grow the business itu. Bagian dari Bagian dari formula. itu. Oke. Formula itu. Oke. Iya. Berarti mau nggak mau gue akan spill. Mau nggak mau. Siap, Oke, siap. bro. Bisnis itu ada macam-macam. Mm-mm. Tapi gue suka kata-katanya Jeff Bezos. Mm-mm. Dia itu fokusnya ke customer centric. Yes, betul. Ya kan? Ada Yes. lagi innovation centric. Benar kan? Ada tipe-tipenya. Iya. Innovation centric, Iya. customer centric. Yes. Apalagi tuh? Apa centric yang lain apa tuh? Ya, mungkin service. Service centric. Iya, Ya. betul. Nah, aku setuju yang Jeff Bezos. Oke. Berarti Customer lu centric. Aliran Jeff Bezos. Aliran di Jeff depan gue Bezos. nih. Iya. Makanya di growth business model itu yang core of the core daripada sebuah bisnis adalah customer focus. Aku nyebutnya customer focus, bukan customer centric. Oke, customer focus. Customer focus. Oke, let's talk about that. Ya. Ayo. Gimana? Gimana seorang business owner bisa memiliki mindset untuk fokus on customer, sedangkan dirinya kadang-kadang selalu punya belief Oke. customer is never loyal lah, Oke. customer is never going to be yours, Oke. ya kan macam-macam kan? Iya, iya. Ini khusus dibuat hari ini nih ya, buat podcast ini. Aku coba kasih jawaban yang agak-agak ekstrim ya, agak-agak ugal-ugalan dalam konteks business owner ya. Sekarang begini, kenapa orang mau jadi business owner? Ya, itu alasan dari sekian banyak business owner yang aku temuin, itu alasannya cuma 2. Nomor 1 adalah dia pengen punya financial freedom. Oke. Oke. Dan yang kedua, dia pengen punya time freedom. Cuman itu aja. Oke. Ya, kalau dia bilang, ya saya pengen bermanfaat untuk orang banyak, ya itu mulia sekali. Pasar aja. Ya. Tapi itu beo diulang-ulang. Gitu. diulang-ulang. Tanpa memahami makna. Yes. Tapi the real itu dia mau kaya dan raya, pengen financial freedom, dan dia pengen time freedom. Nah, Nah, makanya sekarang kalau kaya itu financial freedom. Financial Kaya freedom. raya, Iya. time and money freedom. Ya. yes, oh keren banget. Iya kan? Ya. Nah sekarang bagaimana cara financial freedom? Kalau kita sebagai business owner, caranya gampang. Pilihlah customer yang benar. Maka itulah customer focus. Oke, pilih customer yang Customer benar. freedom. Jadi yang bikin kaya kita itu adalah customer. Maka kalau kita salah memilih customer, ya kita nggak akan financial freedom di bisnis kita. Kita suffering dengan customer. Tapi kalau kita memilih customer yang betul, Yang tepat lah ya. yang tepat, maka ini bisa membawa kita ke financial freedom. Oke. Nah yang kedua, time freedom adalah cara memilih tim yang betul. Oke. Sekarang Yang gua bisa paham. membuat time freedom itu adalah tim. Oke. Makanya ada yang namanya bisnis autopilot. Sebenarnya bukan autopilot sih, tapi sistem yang sudah berjalan Yes. dengan regulation yang Ya, tepat. dengan orang-orang yang tepat. Tepat. Betul. Menarik. Menarik perhatian saya. Oke. Ya. Gimana cara seorang business owner? Oke, kriteria memilih customer yang tepat. Kriteria memilih customer yang tepat ya. Nah, ini menarik ya. Jadi kriteria memilih customer yang tepat itu ukurannya bukan di customer tapi ukurannya di kita. Oke. Nah, ini saya senang banget kalau Brunel ini selalu bicara tentang mindset. Seringkali business owner itu mindsetnya salah. Dia selalu memikirkan bahwa customer yang pilih saya sehingga dia begging ke customer dan sebagainya. Mindsetnya mesti dibalik. Coba diulang. Barusan ini menarik nih. Coba diulang. Gue suka bagian Bronil nih keren. Sebenarnya gue belajar banget dari Brunel nih ya tentang mindset yang baik dan benar ya. Kadang-kadang yang benar tuh mesti yang agak-agak wild, yang agak-agak liar ya. Benar. Jadi seringkali pebisnis itu merasa bahwa cara dia memilih customer adalah siapa sih customer yang milih gua. Oh, jadi kita yang dipilih oleh customer. Kita yang dipilih oleh bukan customer. kita yang memilih. Bukan kita yang memilih. Ini yang kebalik ya. Itu yang kebalik. Nah, customer focus adalah kita yang memilih. Saya mau melayani segmen customer mana? Yang menengah ke atas atau menengah ke bawah. Itu by design. Kita yang milih. Kita yang milih. Nah, kalau kita ngomong bagaimana cara milih customer focus,
Ini rumusnya juga 3C juga nih kebetulan. Asik. Dari tadi 3C terus ya. Cuan. Cuan. Jadi nomor 1 ini pasti orang banyak udah tahu ya. Jadi kita menentukan customer segment. Ya customer segment dibagi lagi kan, ada demografi, ada psikografi, dan ada behavior. Yes. Ya, itu C yang pertama yaitu customer segment. Yeah. C yang kedua adalah customer profile. Oke. Maka dari customer segment itu cari 10 top 10 customer Anda yang betul-betul Anda mau bidik. Sesuai dengan demografi, psikografi, dan behavior. Itu C yang kedua, customer profile. C yang ketiga, Profile itu lebih ke persona ya bro? lebih ke persona. Tapi ya. personanya itu dapat dari mana? Dari top 10. Oke. Siapa top 10 customer kita? Nah, yang ketiga ini yang jarang diungkit, yang jarang dieksplor oleh ya siapapun lah, Brunel. Hanya ada di podcast ini ya. Asik. C yang ketiga adalah bahwa validasi customer focus kita udah benar atau tidak, itu mesti divalidasi oleh C yang ketiga yaitu community. Community. Oke, sebentar. Paham kan? Oke, lanjut. Community, ya. Jadi kalau bisnisnya udah lebih dari setahun, maka produk atau jasa kita itu mesti divalidasi oleh 50 community. Dan kalau sebuah bisnis sudah divalidasi, sudah pernah engage dalam bentuk apapun dengan 50 community ini, sepanjang pengalaman saya dulu sebagai mentor, sekarang sebagai coach, business owner nggak akan kekurangan order, business owner nggak akan kekurangan customer. Selama bisnisnya sudah divalidasi oleh 50 community ini. Sudah engage dengan 50 komunitas. Jadi minimum 50 is the number ya? Yes. Can you penetrate gitu? Lu bisa penetrate nggak ke 50 itu? Yes. Jadi aku suka bikin metafornya begini, Brunel. Jadi customer segment itu seperti gaya Rambo ya. Teman-teman tahu nggak gaya Rambo ya, film Rambo ya? Tahu. Nah, yang tahu berarti usianya nggak jauh sama gue nih. Ya, lo jebak. Kayaknya anak-anak sekarang belum tentu tahu ya. Jadi Rambo itu nembak banyak, kenanya dikit. Itulah customer segment. Oke. Nembak banyak, kenanya dikit. Itulah customer segment. Tapi harus kita punya ya harus. Harus. Yang kedua adalah customer profile. Iya. Customer profile ini seperti sniper. Nembak satu kena satu. Iya. Karena orang-orang dengan customer, dengan profile, dengan persona yang sama, udah pasti kemungkinan mau transaksi sama kita. Oke. Nah yang ketiga ini community. Community itu nembak satu kena banyak. Nah ini yang beda. Itu nembak beda. Satu kena banyak. Ini yang dicari-cari orang tapi nggak tahu skillnya. Nggak tahu skill. Makanya coaching sama dia. Thank you. Itu aja Nembak kadang-kadang satu dikasih kena fun banyak. work begitu udah. Ya. Wah. Kayak gitu. Pasang winning ads-nya sekali, kenanya langsung closingnya 2000 customer. Nah itu ya kan? Yes. Ya. Mantap tuh. mantap. Jadi bro, satu hal yang gue selalu suka dari lo. Kalau lagi coaching, lo serius banget. Tapi giliran kehidupan lu santuy banget. Jadi gue selalu menganggap prinsipal dia. Be serious in doing your business, but take life easy. Mantap. Itu adalah satu prinsip yang banyak orang suka kebalik. Take life seriously and take business easily. Nah itu kan. Iya. Kan? Kacau. Bro, kembali ke bisnis. Bisnis itu kan ada tahapannya bro. Iya, betul. Di mana-mana kalau orang bilang, kalau mau bangun bisnis kuatin dulu fondasinya. Yes. Nah, definisi fondasi bisnis itu apa aja? Oke, good. Thank you, Brunel. Jadi fondasi bisnis itu kalau di framework kita namanya growth business model, maka ada 3 tuh. Nomor 1 yang tadi kita udah bahas yaitu customer focus ya. Apa tanda-tandanya kalau kita udah customer focus? Kita sudah punya 3C itu. Iya. Nah, kalau sudah, maka kita bisa masuk ke yang nomor 2. Nomor 2 apa? Baru bicara produk. Maka di nomor 2 kita nyebutnya winning product value. Winning product value. Okay. Apa itu winning product value? Apa tanda-tandanya? Kalau sebuah bisnis sudah punya winning product value. Tanda-tandanya ada 2. Nomor 1 adalah dia punya winning product. Dia punya produk best seller. Dia punya produk market fit. Apa tanda-tandanya? Biasanya itu Paretonya jalan.
Oke. Pareto jalan adalah ketika 20% dari range produk atau jasanya dia itu menyumbang 80% omset. Oke. Maka itu namanya winning. winning ya? product. Oke. Dia punya produk best seller. Itu nomor 1. Oke. Nomor 2 adalah bahwa customer membeli produk atau jasa dari bisnis ini bukan karena produknya, bukan karena jasanya, tapi karena value-nya. Oke. Jadi dia tuh bilang mau mahal kayak mau apa kayak, gue pokoknya udah trust, I like the way they Yeah. handle things. Gitu. Yes. Saya nggak beli handphone, tapi saya mau beli status sosial saya misalkan. Itu juga masuk ke branding ya, salah satu. Yes, is part of Macam-macam, branding. Tapi part ya, of branding. Ya. ya. Bisa part of Betul. branding, part of service. Iya. Ya kan macam-macam. Iya. Tapi itu secara sadar value itu di-create ya, by design bahwa saya mau jualan value ini. Jangan pernah jualan baju, jangan pernah jualan kopi, jangan pernah jualan training, tapi yang dijual adalah value. Oke. Gitu. Jadi kita udah yang 2 nih udah Iya, nih. iya. Customer focus, lalu winning product product. value. Nah yang nomor 3. Nomor 3 adalah kita sebutnya business excellence. Oke. Nah business excellence ini adalah tanda-tandanya kalau bisnis kita sudah excellence. Itu adalah operasionalnya sudah dilakukan secara excellent. Prima. Artinya nggak ada komplain. Komplain ini datangnya dari external customer, real customer, juga datangnya dari internal customer. Oke. Internal customer itu antar divisi. Oke. Ya, jadi nomor 1 external customer, nomor 2 internal customer. Ya, jangan sampai divisi marketing komplain ke orang operation komplain ke orang finance. Lu gimana sih kerjanya gini-gini, bikin Iya. lelet aja lu Iya. gini-gini. Nah itu udah kacau tuh Udah ya. kacau. Itu udah bukan business excellence ya. Itu bukan business excellent. Nah, pertanyaannya adalah gimana caranya supaya punya business excellent? Maka caranya ada 3. Nomor 1 adalah menentukan satu core bisnis. Oke. Anda mau bisnis distribusi, Anda mau bisnis komoditi, Anda mau bisnis produk brand, apakah Anda mau bisnis store brand, ataukah Anda mau bisnis innovation? Hari ini banyak bisnis innovation, ya. Atau yang mana? Cukup satu saja. Oke. 1, pilih 2 kompetensi. Apa 2 kompetensi yang mendukung satu core bisnis ini? Oke. Nah ini agak teknikal nih, agak dalam. Enggak apa-apa. Yang 3 adalah apa 3 bisnis proses excellence. Jadi dengan satu core bisnis, dengan 2 kompetensi ini, maka apa 3 bisnis proses excellence? Artinya begini, operasional bisnis ini kan banyak ya, mulai dari customer datang, lalu customer ditawarin, lalu customer beli, lalu customer dibikinin produknya, lalu produknya di-deliver. Maka setiap bisnis proses ini, mana 3 yang akan di-excellentkan? Oke. Mana yang kita punya competitive advantage, yang kompetitor itu nggak sebagus kita. Karena memang kita udah menguasai. Karena kita paling menguasai di 3 itu. Jadi nggak gampang diduplicate. Jadi nggak gampang diduplicate. Oke. Dan jangan pernah pengen bagus di semua Area. bisnis proses, semua area. Iya, Cukup nggak bisa. 3. Iya. Cukup 3. Itu yang disebut dengan bisnis excellence 1, 2, 3. Iya. 1 core bisnis, 2 kompetensi, dan 3 bisnis proses excellence. Kasih gua contoh real, maksudnya biar teman-teman yang lagi nonton tuh bisa dapat. Oke. Misalnya kalau kita ngomongin coffee shop, misalnya, Oke. contohnya gitu aja. Oke. Contohnya misalkan, Atau terserah apa aja, terserah. Oke, ya. boleh. Ya. Contohnya misalkan coffee shop ini yang paling Yang bisa relate. yang bisa relate ya buat teman-teman ya. Misalkan coffee shop. Coffee shop itu core bisnis Anda apa nih? Kalau coffee shop itu berarti core bisnisnya adalah store brand. Store brand. Dia adalah mendistribusikan produk atau jasa ini ya. Iya. Ya. Berarti dia adalah store brand. Yang di branding adalah store-nya. Oke. Maka ada brand coffee shop macam-macam. Iya. Yang kedua adalah apa 2 kompetensi yang bisa menunjang store brand ini. Oke. Misalkan kalau sekarang itu ya misalkan dari teknologinya atau dari pemilihan kopinya atau dari proses atau dari membangun ambience di store-nya gitu. Kopinya sih biasa-biasa aja. Tapi dia sadar bahwa dia mau bangun ambience di store-nya ini bagus. Iya. Dia mau bilang bahwa saya nggak jualan kopi. Saya jualan rumah kedua, bahkan rumah ketiga. Iya. Karena ada rumah, ada kantor, dan rumah ketiganya harus cafe shop ini. Iya. Nah itulah yang kita sebut, maka apa bisnis proses excellence supaya
Rumah ketiga ini Rumah ketiga ini mantap. jadi. Heeh. Oh berarti interiornya itu mesti habis-habisan. Mesti di research. Orang tuh suka duduknya itu tinggi bangkunya itu setinggi apa? Senyaman apa sih? Senyaman apa? Keempukan sofanya. Terus ini mejanya itu harus setinggi apa? Terbuat dari apa? Iya. Sampai Sedetail itu. Segitu itu. Karena itu baru namanya excellence. Itu namanya excellence. Dan kita bisa kalah kopinya. Memang kopi kita bukannya kopi yang paling enak. Memang kita nggak jualan kopi. Iya, karena kita lagi jualan experience. Kita lagi Jualan feeling. experience, jualan feeling. Iya. Nah. Feel comfortable, Yes. feel good. Yes. Jadi itu. Nah ada juga yang coffee shop, Yang saya jualan kopi. Kopinya. Ya, Jadi dicari orang dicari. emang kopinya enak. Kopinya enak. Maka tahu nggak kopi saya ini ya langsung dari petani misalkan. Kopi saya ini kita nanam sendiri misalkan. Iya, Ya dia bisnis proses excellent-nya. Jadi kalau kita masing-masing. mundur ke era belakang biar teman-teman yang nonton ini bisa agak relate. Ya. Kalau opsi yang tadi yang pertama, option pertama itu yang kita ngomong ambience itu zaman dulu itu dicetuskan oleh Starbucks. Yes, yes. Ya kan? Rumah ketiga. Yes. Terus di Indonesia local brand yang Yeah. mencetuskan kopi paling enak, local brand. Yeah. Sekarang udah banyak, Yeah. tapi sekian tahun yang lalu itu Yeah. salah satunya Tuku. Yes. misalnya. Ya kan? Exactly. Itu sampai hari ini tuh Yeah. antriannya dia nggak terlalu banyak tapi antriannya gila karena Yeah. memang Beli dia kopi. fokusnya di kopinya. Kopinya. Betul, Iya. beli kopi. Nah sekarang ada yang baru yang lagi rame itu Iya. kuat di teknologinya. Keluar di teknologinya. Mesin kan, Mesinnya. dia jualan Iya, mesin. iya. Dia jualan teknologi. Teknologi ya. Gila baru bahas fondasi aja pala lu bisa peang gimana lu mau? Nah kabar baiknya begini Brunel. Bahwa kalau kita semakin kuat pondasi bisnisnya, 3 itu kita kuat. Itu semakin tinggi bangunan bisnis yang akan kita buat. Yes, makanya kita punya long lasting and sustainable business. Iya. Kalau fondasinya Kalau kuat. fondasinya kuat. Banyak pebisnis yang nggak sabar, maunya scale up, maunya growth. Apa yang terjadi? Bisa growth, tapi yang di scale up berikut dengan komplainnya, Iya. berikut dengan masalah-masalahnya. Iya. Ini sering banget. Paketan ya, paketan. Yang di scale paket up, komplit. paketnya, paket komplit. Komplit. Omsetnya naik, profitnya naik, timnya naik, problemnya juga naik. Oke. Ini banyak banget ya klien ngomongnya kayak begini Brunel. Coach kenapa ya? Dulu coach saya mulai bisnis, omset saya itu cuma 100 juta sebulan. Heeh. Dan saya bisa tidur nyenyak, cash saya banyak. Dan saya merasa punya waktu banyak, cash juga banyak. Sekarang coach, omset saya sudah 10M sebulan. Itu ribuan kali lipat. Tapi sekarang saya lebih nggak punya waktu. Cash juga kadang-kadang shortage dan Iya, sebagainya. cash flow-nya kacau. Cash flow-nya kacau dan sebagainya. Karena fondasinya nggak kuat, yang di scale up berikut dengan masalahnya. Oh, jadi lu scale up semuanya. Scale up semuanya. Iya. Lu scale up masalahnya, lu scale up kacaunya, Yes. lu scale up confusionnya. Yes, yes. Ya, jadi lu scale up wrong hiring, Iya. wrong processing, Yes, ya kan? Itu yes, kan? Yes. Maka fondasi itu semakin kuat, semakin bagus. Semakin kuat fondasinya, semakin tinggi bangunan bisnis yang kita bisa buat. Tapi Duplikasinya. konteks yang lu lagi bicara ini keren sih, karena gue ngelihat konteks yang lu bicara ini benar-benar konteksnya itu konteks ngebangun bisnis yang highly sustainable. Menurut Yes, gue, menurut yes, gue. yes. Karena pengalaman gue di dunia tech startup, Ya. konsep ini sulit diadopsi. Iya, Karena di tech startup itu it's about ideation, Iya. into product market fit, Iya. into market domination. Iya. Jadi kayak bener-bener you scale your Iya. your user, scale your traction, Iya. scale your revenue. Iya. Bahkan nggak ngomongin profit loh bro. Iya, yang dikejar growth. Iya dikejar growth Betul, gitu. betul. Nah ini hari ini kita akan bahas the growth business model, 7 ways growth business model yang beda banget. Ini yang the real foundation of business yang memang bisa sustain. Jadi kita balik, mungkin pembahasan kita hari ini adalah how to build
a sustainable business, Oke. a profitable business Yes. that is scalable. Oke, good. Betul nggak? Wah, keren banget tuh. Iya kan? Iya. Itu Iya kan? pertanyaannya borongan juga. Itu jawabannya nggak gampang gitu. Luar biasa ini pertanyaannya. Oke. Oke. Dari foundation. Ya. Tadi udah ngomongin foundation. Ya. Udah beres nih foundation. Ya. Kita sekarang 3. masuk ke Scale up. scale up. Scale up. Karena Growth. begitu foundationnya udah jadi, berarti Ya. udah beres dong. Udah beres. Berarti foundation udah jadi Ya. nih. Omset udah tembus nih 1 Betul. miliar nih. Sekarang Ya. gue mau scale up nih ke 10 M nih. Gitu. Yes. Oke. Maka ada 4 aspek. Ada 4 aspek. 4 aspek. Nomor 1 adalah yang diperkuat adalah customer engagement. Customer engagement kita menambah jumlah customer. Bagaimana cara menambah jumlah customer? Ada 3 cara. Nomor 1 namanya branding, nomor 2 namanya promotion, nomor 3 namanya service experience. Oke. Dengan melakukan 3 hal ini, maka itu nambah customernya banyak. Oke. Kita nguatin branding nomor 1 misalkan. Itu bisa scalable-nya bisa luar biasa. Nah, izin nih saya balik lagi ke foundation. Banyak kemudian orang yang memikirkan branding gede-gedean ketika fondasinya belum siap. Itu yang gue barusan mau ngomong, lu pinter lu. Karena di mana-mana selalu orang istilahnya lu kalau udah mau buka bisnis tuh lu udah excited untuk show to the world. Yes, itu. Ya kan, I am powerful, I am Ya. solid, I am big. Iya. Come to me. Betul. Nah, ini mesti sabar. Jadi fondasinya kuat dulu, baru customer engagement. Nambahin customer. Gimana caranya? Pakai branding. Gimana caranya? Pakai promotion. Gimana caranya? Pakai service experience. Begitu customernya sudah banyak, maka kita pindah ke yang kedua. Yang kedua adalah ngebangun sales funnel. Ya, jadi saluran penjualannya dibanyakin. Orang mau beli online bisa, mau offline bisa, mau omni bisa, mau cara lewat reseller, mau lewat distributor, mau cara apapun. Semua cara pokoknya disiapkan. Bisa. Iya. Ya, jadi membangun sales funnel generator. Iya. Nah, ketika sampai di tahapan ini, salesnya gede banget. Kalau yang tadi customer engagement nambahin customer, kalau di point of sales Iya. yang kita tambahin adalah salesnya. Oke. Oke, customernya udah banyak, salesnya udah banyak, kita masuk yang ketiga, baru ngomongin profit formula. Oke. Jadi profit itu dilihatnya di tahap growth, Iya, di tahapan scale. growth. Makanya Betul. orang banyak collapse di. Iya. Sekarang gue ngerti kenapa formulasi bisnis itu the first 5 years is the most challenging. Yes, betul. Because lu ngap-ngapnya di situ tuh. Betul. Do or die-nya di situ. Iya, betul. Dan orang banyak nggak fokus ke foundationnya. Yes, Jadi betul. kalau lu bisa kuasain foundation dalam 1-2 tahun atau 3 tahun, Yes. dan lu bisa Betul. mulai scale atau growth jadi 3+2 lah ya, Iya. 3+2 itu lu udah termasuk orang yang Iya. di jalur yang bisa ready to sustain. Betul banget, betul. Nah, jadi profitnya udah banyak nih. Nah, profit itu kita mulai dari recording, pencatatan, reporting, pelaporan, kemudian cash flow, controlling dan sebagainya ya. Nah, lalu yang keempat tahapan akhir baru ngomongin people driven. People driven. People driven. Iya, sekarang orang sibuknya technology driven. Ya, itu enabler sebenarnya. Enabler, Ya. Nah, di people driven itu baru kita menyiapkan orang-orang terbaik. Ya, mulai hire orang-orang pinter. Mulai berani bayar gaji gede. Mulai berani bayar gaji gede. Iya. Nah, pertanyaannya, apakah nggak boleh bangun people dari awal? Semua harus dilakukan dari awal. Tapi ini bicara priority. Oke. Priority. Maka sebelum sampai ke people driven, by the way kalau di growth business model, people driven tuh ada di tahapan ke-7 tadi. Oke. Nah, profit di 6, kemudian sales itu di 5, dan customer engagement di 4. Oke. Maka sebelum people driven, maka dibutuhkan leadership yang kuat. Jadi seorang business owner pada waktu sebelum sampai ke people driven, memang tangannya masih harus kotor, memang masih keringetan, memang masih Kerja involved, 20 jam sehari. Masih kerja 20 jam sehari. Iya. 7 hari dalam seminggu. Memang supaya bisnis ini punya warnanya si business owner.
Oke, itulah bro. Makanya guys, kalau jadi business owner jangan mimpi baru mulai langsung autopilot. Langsung langsung jalan-jalan dia. Iya. Bisnisnya jalan, ownernya jalan-jalan, hilang dua-duanya. Hilang dua-duanya. Nggak ngikutin tahapan-tahapan itu gitu. Nah kalau 4 itu scale up-nya di 4. Jadi yang kita scale up apa? Nomor 1 customer kita, yang kedua adalah sales kita, yang ketiga adalah profit kita, yang keempat adalah orangnya. Nah itu. Gitu. Oke. Nah ini udah ngebahas growth. growth. Thank you bro, ini gue udah mulai paham. Ya. Itu tadi udah dapat 4 poin. Nah Ya. setelah scale up, kan Yes. kalau di dunia metrik bisnis itu Ya. kan ada yang namanya bisnis kalau udah di titik tertentu dia namanya maturing ya. Iya. Ya kan? Iya. Nah abis growth dan scale up tuh masuk ke level apa lagi tuh? Nah namanya adalah sustainable growth. Sustainable growth. Ya. Oke. Bagaimana tumbuh? Bisnis ini nggak tumbuh hanya 1 tahun ini. Bisnis ini nggak hanya tumbuh 2 tahun ini, tapi bisnis ini bisa tumbuh bertahun-tahun. Bisa setiap 50, tahun bisa 50 years, Yes. bisa 100 years. Yes, right. Jadi bisa bertumbuh setiap tahun, bahkan ketika ekonomi lagi susah sekalipun. Nah, bagaimana caranya? Baru bangun sistem automation. Wih, kebalik nih semua yang diajarin Yes. sama orang, makanya ini kebalik nih. Yes, Nah. banyak orang pinter ya. Orang pinter pasti bilang begini, Anda kalau bangun bisnis, Anda harus bangun sistem. Sistem dibangun itu terakhir. Ini bicara priority ya. Iya. Dari awal kita harus bangun bisnis, tapi prioritinya Work itu on ada the system boleh, tapi bener-bener fokus on the system di akhir ya. di akhir. Jadi nomor 8 itu semua tadi 1 sampai 7 itu dibungkus pakai sistem automation. Oke. Jadi yang kita otomasi adalah sesuatu yang udah proven. Oke. Yang udah omsetnya udah tinggi, yang udah profitnya udah tinggi. Iya. Jangan dibalik-balik. Iya. Ini bisnis yang belum proven sudah disistemasi. Berarti apa masalah- yang disistemasi? Berarti yang lo sistemasi masalahnya ya kan? Itu yang kadang-kadang. Jadi kadang-kadang Brunel izin nih Brunel. Kadang-kadang ada bisnis buka baru gitu. Dia udah sistem tuh nomor 1 gitu. Saya udah bisa hitung. Ini kayaknya 3 atau paling lambat 6 bulan tutup. Karena dia nggak customer fokus dulu, tapi sistem fokus dulu. Iya, ke bawah euforia. Dan yang lucu, sistem fokus ini dia mengadopsi dari bisnis yang sudah berhasil. Di mana bisnis yang sudah berhasil ini sudah punya segmen market yang udah banyak. Sedangkan dia baru mulai bisnis. Stage-nya berbeda. Bro, gue mau nanya. Ini pertanyaan sedikit out of context atau in context, I have no idea. But karena lu udah coach, lu pernah sempat nge-coachingin bisnis yang berhubungan sama ini nggak skincare? Ya. Oke. Ya. Oke, sekarang gue mau bahas sedikit tentang skincare. Ya. Mungkin buat teman-teman ini akan sangat mengedukasi. Ya. Buat teman-teman di luar sana. Jadi gue denger 5-7 tahun terakhir Ya. sangat berbeda 7 tahun 8 tahun yang lalu kalau bangun skincare. Ya. Yang lu bangun brand lu sendiri, lu maklun dan sebagainya. Iya. Mungkin lu modal 200 atau di bawah 500 juta cukup lah for Betul. start. Iya, betul. Sekarang lu kalau nggak punya 20M lu mendingan jangan masuk. Betul. Ini yang gue denger. I'm Iya, not betul. an expert, Iya, but betul. yang gue denger. Iya, betul. Bisa lu jelasin nggak? Kok bisa kayak gila begitu, bro? Iya, karena inilah ya, kita itu kalau berbisnis suka ngikutin orang bisnis skincare, kita ikut bisnis skincare. FOMO ya? Iya, FOMO ya. Ini yang kemudian membuat market itu jadi merah itu ya begini. Oke. Harusnya kalau orang bisnis skincare, saya bisa support apanya ya? Oh, kardusnya misal, oh packagingnya, oh transportasinya. Justru kita bikin kalau Bikin bisa itu industrinya. bikin industrinya ya. Jadi empower the whole ecosystem. Ya, ekosistemnya kebentuk. Ini semua jualan skincare, semua jadi pemain skincare semua, sehingga marketnya jadi merah. Pasang ads mahalnya minta ampun. Dulu oke nih budget ads 10 juta sebulan, efeknya luar biasa. Hari ini diguyur 100 juta sebulan, Nggak ada efek, harus 1-2M. makanya 20 itu harus. Jadi itu adalah marketing and customer acquisition cost. Ya, betul. Gamenya semakin ketat lah.
Gitu. Tapi berarti pola foundation ini udah nggak berjalan berarti ya? Nah, maka sebenarnya kalau orang mau masuk skincare Di era sekarang. Tapi gue mau pakai metodologi tadi. Pakai metodologi lagi tadi ya. Maka caranya bagaimana? Caranya adalah turun sampai ke nomor 1. Nomor 1 itu apa? Customer focus. Customer mana yang ingin saya layani? Contoh nih, saya hanya mau melayani orang-orang yang bekerja di pabrik misalkan. Setelah di research tuh, banyak tuh. Ya udah, kita masuk ke situ aja gitu. Dan kita jadi yang paling ahli, yang paling mengerti. Be the king in that market. In that market. Itu berapa banyak sih orang yang bekerja pabrik gitu. Atau kita di pasar yang misalkan ya anak muda lebih segmented ke anak SMP aja misalkan. Itu juga udah jutaan juga tuh. Yeah. Atau jadi, anak kuliahan lah anak kuliahan misalkan. Jadi Brunil izin ya Brunil bahwa growth business model ini proven saya gunakan untuk mendampingi klien-klien saya sebelum masa pandemi. Pada waktu terjadi pandemi sampai hari ini. Nah, bagaimana cara menggunakan growth business model? Itu naik turun. Bahkan bisnis yang sudah skalanya udah sistem automation sekalipun, mereka harus sering-sering kali turun ke core of the core, yaitu customer focus. Cek. Jadi bukan berarti dilepas. Bukan. Iya, begitu sistemnya jalan bukan berarti lo tinggalin. Tetap lo harus go through again. It's a cycle ya. It's a cycle. Ya. Cuman bedanya kalau di awal lo keringatan, kalau sekarang lo tinggal pinpoint. Iya, betul. Contoh nih. Ketika terjadi pandemi, ini bisnis bagus-bagus nih, bisnis yang udah 30 tahun, bisnis yang udah 20 tahun dan sebagainya, bisnis bagus-bagus. Mereka ada di stage apa? Mereka udah sustainable growth, mereka udah punya sistem semua. Ketika terjadi pandemi, sistem itu nggak jalan. Karena terjadi digitalisasi dan mereka belum siap. Yes. Nah, kenapa terjadi itu? Karena customer behavior-nya berubah. Maka turun lagi tuh. Ke bawah. Ketika customer behavior berubah, customer fokusnya berubah, berarti winning produknya mesti berubah. Ketika winning produknya berubah, business excellence-nya berubah. Ketika business excellence-nya berubah, customer engagement, point of sales, profit formula, semua berubah. So ini betul-betul proven method ya. Proven method dan bahkan sudah dihakikat ya. Dan sudah sertifikatnya keluar dari Haki, sudah keluar juga. Jadi gue hari ini berbicara dengan penemu. Yes. Formulator. By the way, boleh nambahin lagi gak? Boleh dong. Tadi udah sampai ke 8 sustainable growth, maka ada tambahan 2 lagi Brunil. Yang ini kadang-kadang orang itu lupa. Yaitu 2 lagi itu adalah internal driver dan external driver. Internal driver adalah visi dan misi. Maka semua bisnis idealnya punya visi dan misi. Internal driver tuh penggerak dari dalam. Ini yang bikin kita semangat terus ya, walaupun ditipu. Depan ada badai pokoknya kita masih terus customer jalan. Ini karena kita punya visi misi yang mulia, itu kita internal drivernya, penggerak dari dalam kita kuat. Nah, kita juga punya satu lagi namanya external driver, penggerak dari luar. Siapa penggerak dari luar? Ada 2. Nomor 1 namanya kompetitor. Jadi ada kompetitor tuh bagus. Karena ada kompetitor kita inovasi. Karena ada kompetitor kita bergerak, melayani dengan baik dan sebagainya. Dia bisa hidup, kenapa gua enggak gitu. Ya semakin kita punya kompetitor ya itu bagus ya. Yang kedua adalah benchmark. Walaupun bisnis kita masih kecil, tapi benchmark kita ke perusahaan-perusahaan besar, ke perusahaan-perusahaan global, in term of service, in term of teknologi, in term of bagaimana people development-nya mereka. Jadi kita mesti punya benchmark, pengen punya brand, pengen punya bisnis seperti perusahaan apa, dan kita juga punya kompetitor yang bisa buat kita external driver kita muncul gitu. Nah itu dia. Keren bro. Thank you. Teman-teman, saya akan bahas buku ini hari ini. Ini adalah teaser. Ada 4 hal atau 5 hal yang akan saya bahas secara singkat. Biar teman-teman tahu betapa pentingnya buku ini. Sebelum itu, mohon ditandatangani. Wah, ini kehormatan banget nih bro. Waduh. Thank you banget.
My big bro. Oh, sorry. Oke. Thank you, Coach. Thank you, bro. Jadi teman-teman ada 5 hal yang akan kita bahas hari ini. Ya. Yaitu 1, gua akan tanya apa itu pro trend. Yes. Kedua gua akan tanya pro segment. Ya. Ketiga gua akan tanya pro mix. Ya. Keempat gua akan tanya pro truth. Ya. Dan terakhir gua akan tanya pro win. Yes. Ini adalah inti dari bukunya. Jadi kalau lo nggak dapat buku ini, ya I feel sorry for you. Tapi you can nonton di sini. Ya. Gimana bro? Kalau Oke. ngomongin pro trend. Nah, boleh sebelum aku jawab itu ya, kenapa saya menciptakan buku ini? Karena banyak sekali pebisnis itu mulainya dari produk. Oke. Padahal bisnis ideally itu mulainya dari customer dulu. Nah, untuk itulah buku ini lahir. Karena banyak orang yang mulainya dari produk. Jadi lo sebel nih ceritanya. Iya. Oh, lo sebel. Lo greget ya. Kegelisahan dia. Nah, sekarang gimana caranya? Gue udah punya produk, gue udah punya jasa. Gimana supaya bisa menang di pasar? Rahasianya ada 5. Nah, tapi sekarang udah nggak jadi rahasia karena udah jadi buku sekarang. Iya, bagus. Nomor 1 pro trend. Pro trend adalah kita lihat tren, lihat market, ya, lihat community, lihat siapa sih customer, landscape, bisnis size-nya segede apa dan sebagainya. Yang kedua, setelah kita tahu itu, maka segmen mana yang mau dilayani. Semakin niche, semakin bagus. Semakin lebar, semakin nggak jelas. Ya, maka kita tentukan per segmen. Yang ketiga adalah pro mix. Pro mix itu saya pakai jadul banget 4P. Product, price, place, sama promotion. Oke. Tetapi dari pro mix 4P ini saya lebih kuat di produk. Maka di produk itu kita bicara tentang product series. Bagaimana menciptakan produknya, bagaimana membuat produk itu sampai laku, bagaimana produk itu punya product series ya. Mulai dari lead magnet, tripwire, kemudian main product, kemudian premium dan signature sampai kepada ultimate. Oke. Jadi pro mix adalah nguatin produk atau jasanya. Oke. Setelah produk atau jasanya jadi, maka masuk kepada yang keempat, pro truth. Pro truth adalah bagaimana kita mendapatkan moment of truth, memberikan moment of truth. Momen di mana kita memenangkan hatinya pelanggan satu persatu. Namanya pro truth. Oke. Nah, di situ pakai Z mode, pakai F mode, pakai S mode, pakai T mode dan pakai U mode. Jadi gimana sih caranya menangin hati orang customer kita satu persatu, pro truth. Tahapan kelima adalah pro win. Setelah menangkan orang satu persatu, memenangkan pasar. Nah, memenangkan pasar ini salah satunya adalah kalau kita bisa menciptakan community development. Community development. Community development. Pentingnya memiliki community development. Yes. Tapi banyak sekali bro kalau ngomongin community development di Indonesia itu kan memang kita secara culture itu kita communal. Ya, Iya nggak? ya. Dari RT, RW, Betul. terus masuk lagi mau beli mobil nanti Betul. ada Avanza Club, ada Daihatsu Yes. Club, ada Honda Club Iya. lah, apalah semua gitu kan. Iya. Biking dan Iya. sebagainya. Itu pokoknya semua sampai ke organisasi Kadin, HIPMI segala Yes. semua ya kan. Yes. Coach juga ada organisasi. Ada organisasinya, betul. Nah, Betul. tapi kenapa organisasi kalau kita adalah community driven, kita adalah culture and community driven. Tapi community nggak pernah gerak bro. Oh. Notice nggak? Ya. Which community that you are proud of in Indonesia that has given a great growth? Oh. Kalau ini aku boleh nyebut nih ya. Boleh. Nah, salah satu komunitas yang menurut saya bagus sampai hari ini itu salah satunya adalah TDA ya. TDA. Komunitas tangan di atas. Itu ya. sustainable banget. Itu sustainable sampai sekarang, pertumbuhannya terus menerus ya. Dulu saya pernah jadi ketua daerah, kemudian pernah jadi salah satu BOD. Iya. Dan sampai sekarang ya saya masih engage dengan teman-teman TDA. Itu salah satu Yang lu punya pengalaman ya, yes. lu punya pengalaman. Yes. Iya. Dan kenapa TDA bisa begitu tumbuh luar biasa? Salah satunya adalah menurut saya adalah karena value-nya. Oke. Tangan di atas itu artinya memang tangan di atas. Giving, bukan asking. Bukan Oke. spiritnya memang udah giving. Ya di situ ada silaturahmi, ada
fun, ada perubahan bisnis sekarang itu yang tadinya customer focus itu dibalik dari customer focus menjadi di dalam customer focus itu ada 3C yaitu customer segmentation, customer profiling, profile, dan community. Yes. Itu dulu itu selalu startingnya dari segmentation. Iya. Benar nggak? Right, Yang betul. standar yang dari dulu. Betul. Benar nggak? Segmentasi gua apa? Sekarang setelah things are changing very fast, kita lagi masuk ke arah community first. Iya. Iya. Nah, gimana caranya orang itu punya formulasi membidik komunitas yang tepat? Oke. Jadi bahkan kalau saya bicara sama business owner ya, apa tanda-tandanya bisnis Anda sudah bagus, itu mesti divalidasi oleh 50 community. Nah, gimana sih caranya? Jadi izin nih bro. Silakan bro, dari tadi jangan minta izin bro. Tetap mulainya adalah dari customer segmen dulu. Okay. Dari customer segmen balik dulu. lagi. Jadi balik di dalam lagi. community lo segmen lagi. Di customer segmen dulu. Oke. Karena dari customer segmen kemudian bisa dikerucutkan menjadi customer profile. Oke. Dari customer profile ini kita tanya orang-orang ini, Anda itu komunitinya di mana? Anda itu hangoutnya sama siapa? Anda profesinya apa? Anda kalau liburan itu kemana dan sebagainya? Itu dari customer profile dan kemudian kita punya community ini. Oke, jadi kita memahami komunitasnya. Ya. Baru kita masuk ke dalam situ untuk melakukan validasi. Yes. Baru di situ kita bisa bidik one bullet hit stand. Gitu. Yes. Oke. Betul banget. Betul banget. Oke. Betul banget. Bro. Ya. Seberapa penting sih urutan orang suka ngomong mindset, skill set, tool set. Terus katanya semua sama pentingnya. Gue sih kadang-kadang suka bingung ya. Sama pentingnya, apa yang lebih penting? Coba menurut lu apa? Iya. Kalau mindset itu nomor 1 sih. Dan itu yang paling penting sih. Karena dengan mindset nasib itu bisa berubah kalau menurutku ya. Jadi kalau mindsetnya benar, perilakunya benar. Kalau mindsetnya memang udah salah ya bisa jadi perilakunya salah. Sehingga nasibnya juga nggak pas. Jadi kalau mau ngerubah mindset, mau ngerubah nasib, rubahlah mindset. Kalau mau ngerubah mindset, ketemulah sama Brunil. Masuk. Dan hanya ada satu orang Indonesia yang concern terhadap mindset. Namanya Brunil. Tapi itu topik yang orang nggak pentingin loh. Sadar nggak lo? Betul. Banyak orang tidak begitu merasa penting. Alah lu ngomongin mindset. Setuju banget. Sebenarnya lebih enak ngomonginnya ini off the record sebenarnya. On the record juga nggak apa-apa kan bisa di-delete bro. Karena begini. Mindset itu penting, tapi sorry, mindset itu nggak laku dijual. Nggak laku dijual. Yes. Nggak bisa jualan mindset. Jadi ini karena orang nggak ngerti value-nya. Nggak tahu value-nya. Nggak tahu value. Walaupun dia tahu, mindset itu penting. Karena itu nggak bisa di-branding. ini bahkan izin ya, Brodil ya, di dalam dunia coaching nih. Jadi ada ya teman-teman ya seprofesi ini, gua adalah mindset coach gitu ya. Keren banget itu. Tapi ya customer nggak apa sih mindset gitu. Nggak penting buat gue. Kenapa gua harus bayar mahal untuk coaching mindset gitu. Padahal ya mindset itu penting banget. Ya. Tadi kita ada diskusi, jadi begitu gue bilang mindset, malah gue sendiri bilang mindset nggak sepenting keyakinan sama Tuhan, sama diri sendiri penting. Dia bilang itu adalah mindset. Oke bro, kita masuk ke fase kenapa lu jadi seorang coach dan lu bangun Asia Coach. Ya, oke. Jadi gini, Brunil, aku disadarkan bahwa ternyata bidang yang cocok untuk aku itu adalah people development gitu. Oke. Dan banyak sekali program people development ya, ada training, ada mentoring, ada consulting gitu ya. Dan semua itu adalah outside in. Oke, outside in. Outside in ya. Jadi karena kita training itu kita dikasih tahu, mentoring itu kita dikasih tahu gitu ya. Consulting juga kita dikasih tahu solusinya. Itu outside in gitu. Nah, kemudian ketemu dengan coaching. Coaching ini menarik karena coaching itu inside out.
mengaktifasi apa yang ada di dalam pribadi seseorang. Karena setiap orang itu resourceful. Semua orang itu berdaya. Nggak ada orang yang nggak bisa sukses. Nggak ada orang yang nggak bisa juara. Semua orang bisa juara. Syaratnya cuma satu. Ketika resourcesnya muncul. Ketika resourcesnya diaktifasi. Jadi kenapa ada orang yang belum sukses? Sesimpel karena dia belum mengaktifasi sumber daya terbaiknya dia. Kenapa ada orang yang sukses? Karena orang itu sudah diaktifasi sumber daya terbaiknya. Oh, jadi ada dua nih biasanya. Aktivasi secara tidak langsung berarti natural activation, itu the power of kepepet. Iya, ya kan? Terus muncul kan? Betul. Ya kan? Betul. Deadline lagi, betul. kita beradak. Ujian udah deket, lu jadi belajar kan? Betul. Ya kan? Itu namanya naturally you are triggered. Dikejar anjing bisa loncat. Bisa loncat. Resourcesnya muncul. Mendadak kok bisa loncat. Kok bisa loncat ya? Gitu. Yang kedua adalah by design. Nah, by helping. Itulah itu coaching. Makanya kita hire coach. Yes. Untuk secara sadar kita mau mengaktifkan inner resources kita. Yes. Dan pebisnis yang hebat di dunia ini, atlet yang hebat di dunia ini, aktris, aktor yang hebat di dunia ini, entrepreneur yang hebat di dunia ini selalu didampingi oleh seorang coach. Betul. Itu pasti ada coach yang mendampingi mereka. Jadi kalau ada 5 tipe, ada motivator, mentor, consultant, trainer, and coach. These are all like kalau kita ngomong ini benar-benar begini nih ya, like a gun ya. Jadi 4 are coming in, 1 is going to you. Aduh, thank you. Gua dapat metafor yang bagus banget hari ini. All the 4 is coming in, 1 is going inside you. Yes. Ya kan? Yes. Awesome. Kan gue juga coach bro, cuman gue gak pernah jualan. Coach Neil ya, Coach Neil ya, keren. Thank you Bro Neil. Nah, keren ya metafornya. Keren itu metafornya itu keren banget. Nah pertanyaannya begini, apakah outset ini tuh nggak perlu? Enggak, justru ini semua harus punya. Jadi inside out harus punya, outset in juga harus punya. Kalau mampet kalau nggak bro, salah satu kurang ya. Iya betul, maka itu perlu diaktifasi semua. Nah kemudian saya juga mendirikan Asia Coach Indonesia. Nah Asia Coach Indonesia ini kita banyak mendampingi para business owner, para leader ya, bagaimana mereka bisa bertransformasi secara pribadi maupun secara organisasi ya. Nah selain itu kita juga buka sekolah coaching ya, di mana orang kalau mau jadi coach juga boleh belajar sama kita. Nah, tapi sekolah coaching kita itu tidak terlalu fokus kepada kredensial dan sebagainya, title dan sebagainya, tapi lebih kepada itu penting ya. Lu ngapain udah jadi coach, terus lu buka sekolah coach ngapain? Supaya lebih banyak orang yang bisa mengcoaching. Karena coaching ini bukan hanya untuk bisnis, tapi coaching juga pertama untuk diri kita sendiri. Jadi dia bisa melakukan self coaching dan juga dia bisa mengcoaching orang-orang yang dia sayangi, anaknya, istrinya, timnya. Powerful itu kan? Yes. Powerful itu ya. Yes. Dan dengan coaching, coaching itu sebenarnya kan empowering communication. Jadi komunikasi yang memberdayakan kan. Itulah coaching ya. Jadi itu akan kita pakai setiap hari gitu. Nah, jadi kenapa maka kita bikin programnya itu applied yang bisa diaplikasikan untuk life, untuk bagaimana bangun relationship yang bagus, bagaimana membangun karir yang bagus dan sebagainya. Jadi be a great leader ya, at bagaimana home, menjadi great leader. Yes. In the community. In the community juga. Jadi yang betul-betul aplikatif, yang betul-betul bisa dijalankan dan impactful ya, berdampak. Nah, itu sih lu kayaknya dari cara lu ngomong, lu menahan, lu tuh kayaknya greget gitu ya. Yes. Greget banget ya. Iya. Kenapa kurang coach di Indonesia? Yes. Jadi Indonesia nih darurat coach ya. Jadi kita punya 280 juta orang ya di Indonesia, tapi kita punya coach nggak banyak. Berapa sih kayaknya? Ya. Estimate lah kira-kira. Ya, saya kebetulan aktif di ICF misalnya. Member aktif kita tuh hanya 200. Buset, ya. banget. Tapi lulusan
sertifikasi coaching itu udah ribuan. Masih tetap sedikit sih. Masih jauh kurang dibandingkan. It's like doctors versus patient ya. Nah betul, Iya kan? betul. Dan Teachers versus student. Yes. Jauh banget ya. jauh banget. Nah, maka bagaimana pendekatan coaching ini kalau di dunia profesional nanti bunyinya akan begitu. Tetapi saya lebih menyoroti bagaimana coaching itu untuk diaplikasikan setiap hari. Ngomong sama anak, ngomong sama pasangan hidup, ngomong sama tim. Beda leader yang udah pernah belajar coaching sama leader yang nggak pernah belajar coaching. Setuju. Makanya disarankan buat company Iya. owner atau minimal Yes. manager top level lah ya. Yes. Belajar coaching ya. Yes. Karena sekarang trennya itu lebih baik belajar coaching karena itu salah satu skill komunikasi menurut Yes. gua. Karena Betul. komunikasi itu bukan berbicara tapi mendengarkan. Wah keren. Betul banget. Iya kan? Betul banget. Mendengar aja perlu belajar gitu. Bener dong. betul. Selama bertahun-tahun lu Yeah. jadi vice president, jadi manager, Yeah. jadi top level, Yeah. C-level, you've Yeah. been talking to your team. Ya. When have you been listening to your team? Ya. Apalagi sekarang di tim kita itu banyak Gen Z. Iya, intra generation ya. Ya. Gen Z ya, milenial juga banyak ya. Maka pendekatan dulu yang lebih banyak telling dan tangan kita begini misalkan sebagai leader itu works dulu. Hari ini telling belum tentu works. Iya. Nah, sekarang mesti dikombinasikan, ada telling juga, tapi ada asking juga. Asking. Ada asking. Emang he is the king gitu kan. Gitu, Bronil ya. Keren. Dan Bronil ini juga sebenarnya coach loh, teman-teman. By the way, Bronil ini coach. Coach by certificate yang belum dapat. Sun. Tapi gua pribadi percaya memang sih ini pembicaraan yang di luar konteks nih curcol kita berdua, tapi silahkan dinikmati. Emang sih sekarang orang itu kan dituntut ya, dituntut untuk mencari atau membangun nafkah kan mencari nafkah atau you start earning money. Ya. Tapi ada orang yang kejebak sama ego, kejebak sama menurut gua gini loh. Lu meskipun kalau tadi gue udah certified coach, gue nggak bakal berani klaim diri gue coach kalau gue nggak punya jam terbang minimal coaching 20 orang, 30 orang. Oh, I see. Buat gue pribadi. Tapi begitu gue lulus certified coach terus gue langsung, I am a coach now hire me. Gue mendingan enggak deh. Mendingan gue jadi asisten lo dulu deh. Gitu loh. Karena buat gue pribadi pernah diskusi panjang sebelum ikut kelasnya itu adalah gue itu gue bilang gue itu orangnya nggak sabaran. Ingat nggak? Gue bilang gue tuh lebih tipe yang memberi solusi, bukan lebih menunggu orang mikir lama gitu. Dan akhirnya dia bilang, Nil coaching tuh ada macam-macamnya loh. Salah satunya directive coaching. Yes. Gue masih ingat Yes. Betul. Apalagi tuh tipe-tipe gue lupa tuh ada 3. Ada empat. Okay. Dan ini dari Harvard Business Review sebenarnya datangnya. Jadi ada 4 gaya coaching. Nomor 1 yang paling terkenal tuh non-directive coaching. Itu yang benar-benar listening. Fully asking, fully listening. Iya. Nah betul. Yang kedua adalah directive coaching. Yang ketiga adalah supportive coaching. Oke. Ini untuk orang yang secara kompetensi, secara motivasi udah tinggi. Maka supportive coaching. Dan yang keempat adalah situational coaching. Oke. Nah itu 4 gaya itu. Situational coaching itu tergantung klien nih. Nah kalau klien ini lebih cocok didekati dengan non-directive, maka kita gunakan non-directive. Begitu udah siap pakai directive ya udah pakai directive. Jadi bisa menggunakan 3 model ini tapi tergantung situasinya. Yes. Makanya itu yang keempat. Itu yang keempat. Betul banget. Ini jadi kayak pelajaran coaching. Apa-apa. Coach Eri. Yes. I'm so proud of you. Thank you for having a great heart, for having a great desire to contribute to create more coaches in Indonesia. Yeah, thank you. Amin. And helping a lot of business. And thank you for coming to Big Thinkers. Yeah. Semoga we both grow big together. Amin. Semoga you guys grow big together. Okay, thank you all. Okay. Big applause to Big Thinker and Bronil.